Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Thaibul Kirom, NIM saya 1714171. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu Yuni selaku dosen manajemen perbankan. Yang pertama soalnya yaitu jelaskan mengenai prinsip penilaian perbankan, pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakan. Nah, yang pertama yaitu prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C. 5C yang pertama yaitu karakter. Karakter ini dilihat dari niat baik dari debitur atau itikat baik dari debitur, di mana itikat di sini debitur maksud dan tujuan dia meminjam di bank itu untuk apa dan tujuannya apa. Apakah memang tujuan tersebut meminjam ke bank atau mengajukan kredit ke bank untuk konsumtif ataukah memang produktif, apakah memang untuk uh, membangun bisnisnya hingga semakin berkembang. Ini C yang pertama, yaitu dilihat dari etikat baik atau keinginan untuk meminjam. Nah, C yang kedua yaitu capacity. Capacity di sini kemampuan manajemen debitur terhadap perusahaan atau terhadap usaha yang digeluti. Maksudnya pengelolaan perusahaan tersebut apakah memang layak untuk diberikan ataukah tidak. Contohnya dalam segi prospek ke depan, pengelolaan prospek ke depan. Apakah usaha ini berprospek yang ke depan sangat bagus gitu kan? Apakah memang tidak gitu. Dan C yang ketiga yaitu dilihat dari capacity, analisis kapasital. Nah, analisis kapasital ini adalah di mana seberapa besar pendapatan usaha tersebut terhadap debitur. Artinya pendapatan di sini adalah keluar masuk uang. Dilihat dari cash flow antara keluar masuk uang, sehingga pihak debitur melihat seberapa besar pemasukan nasabah sehingga dapat bisa membayar kewajibannya yang telah disepakati bersama. C yang keempat yaitu kolateral. C yang keempat yaitu kolateral, di mana kolateral ini antisipasi ketika memang pihak debitur tidak bisa membayar kewajibannya, menjalankan kewajibannya, tidak bisa, maka solusi yang diberikan adalah jaminan. Solusi yang diberikan adalah jaminan. Jaminannya yaitu berupa BPKB, kendaraan, atau sertifikat rumah. Nah, C yang kelima yaitu condition. Kondisi di sini, analisis kondisi di sini bahwa kondisi saat ini apakah dapat berpengaruh terhadap pendapatan dari debitur. Contohnya kondisi saat pandemik seperti ini. Pihak debitur tentu mengamati, memperhatikan tentang kondisi dan disesuaikan dengan kondisi usaha perusahaan atau usaha tersebut. Apakah perusahaan ini dapat
bisa membayar kewajibannya nanti atau tidak. Jadi 5C ini adalah analisis penilaian yang dilakukan oleh bank, karena sebagaimana kita ketahui lembaga keuangan adalah lembaga yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan dipercayai oleh banyak masyarakat. Tentu mempunyai sistem kerja yang cukup profesional gitu dalam menjalankan kinerjanya. Maka analisis 5C ini dibutuhkan oleh kreditur. Baik, masuk ke 7P, analisis 7P. 7P yang pertama yaitu personality, di mana personality melihat dari kepribadian nasabah. Nah, kepribadian nasabah ini apakah masalah yang telah dilaluinya, apakah perjalanan sehari-harinya sempat ada bermasalah atau tidak, sehingga debitur tersebut apakah mampu atau bisa mengembalikan pinjamannya. Ketika memang debitur mempunyai masalah dengan kredit, dengan biaya kartu kredit yang macet atau yang lain sebagainya berhubungan dengan bank, maka menjadi pertimbangan oleh pihak debitur. Dan yang kedua, P yang kedua yaitu party. Party di sini adalah menggolongkan suatu nasabah atau debitur ke bagian tertentu, sehingga debitur memberikan fasilitas yang berbeda dari kreditur. Maksudnya adalah debitur, pihak dari kreditur menggolongkan pihak dari debitur ke golongan-golongan tertentu. Artinya di sini ada golongan-golongan tersendiri gitu kan. Golongan yang memang sudah mempunyai kelasnya masing-masing. Kelas yang pertama mungkin baru pertama meminjam ke bank, mengajukan pinjaman ke bank. Kelas kedua mungkin sudah pernah dan ingin mengajukan lagi dan lain sebagainya. Dan P yang ketiga yaitu purpose. Purpose ini adalah di mana analisis untuk menceritakan tujuan, di mana debitur maksud dan tujuan dalam mengajukan pinjaman, apakah untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan konsumtif atau untuk perkembangan suatu bisnisnya. Nah, itu P yang ketiga. P yang keempat, prospek. Prospek ini melihat dari prospek yang dijalankan oleh debitur dalam melaksanakan bisnisnya. Apakah prospek ke depan ini bisa mendapatkan dana yang banyak sehingga bisnisnya semakin berkembang atau tidak, prospek ke depan. P yang kelima yaitu payment, yaitu dilihat dari mana sumber dari penghasilan debitur tersebut, apakah dari bisnis yang ini ataukah memang dari berprofesi sebagai karyawan. P yang keenam adalah profitability,
di mana kemampuan nasabah untuk mencari keuntungan, di mana debitur apakah mampu dalam mencari atau mencari keuntungan atau mencari laba sehingga dapat memberikan kewajibannya apa yang telah disepakati bersama antara debitur dengan kreditur. P yang ketujuh yaitu protection, yaitu analisis protection ini untuk antisipasi ketika memang debitur tidak bisa membayar kewajibannya, antisipasi yang bisa membayar kewajibannya, yaitu P yang protection, analisis protection. Baik, kita lanjut ke nomor 2 tentang menghitung bunga deposito yang dibayarkan bank setiap bulannya dan bunga yang didapatkan Kholisa selama 3 bulan dari dana yang telah didepositokan ke bank. Baik, jadi rumusnya perhitungannya adalah jumlah deposito dikali 1 bulan dikali bunga dikali pajak dikali dalam 1 tahun. Perhitungannya adalah 300 juta dikali 30 hari atau 1 bulan dikali bunga 10% dikali pajak 15% dibagi 365 hari atau 1 tahun. Hasilnya adalah 369 juta 863,014 per bulan bunga yang dibayar bank untuk Kholisa per bulan. Lalu berapa pendapatan bunga Kholisa? Adalah 369.863,14 kali 3. Jadi totalnya 1.109,58941. Inilah deposito berjangka yang dibayarkan oleh bank kepada Kholisa selama 3 bulan. Total keuntungan yang didapatkan Kholisa adalah 301.109.589,4. Mungkin itu pertanyaan nomor 2 mengenai menghitung bunga deposito yang dibayarkan bank setiap bulannya dan bunga yang didapatkan Kholisa selama 3 bulan dari dana yang telah didepositokan ke bank. Oke, lanjut ke nomor 3 yaitu tujuan pemasaran bank. Yang pertama, tujuan pemasaran bank adalah memperkenalkan bank terhadap calon nasabah. Jadi, yang pertama ini memperkenalkan lembaga bank keuangan ini terhadap masyarakat banyak, ke publik, agar masyarakat banyak tahu bahwa ada lembaga keuangan yang siap melayani, yang siap menjaga tabungan untuk bisa berinvestasi dan lain sebagainya, sehingga masyarakat bisa membantu, sehingga bank bisa membantu dalam mensejahterakan masyarakat. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, tujuan pemasaran bank adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat. Artinya di sini adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat di mana sistem kinerja yang harus dikualitaskan dari berbagai sistem kinerja pegawai, terus kemudian sistem pelayanan yang harus dikualitaskan sehingga dapat dipercayai oleh masyarakat banyak. Jangan kemudian sistem yang carut marut
dalam bank tersebut, sehingga masyarakat itu memandangnya buruk terhadap bank tersebut sih. Pasti jatuhnya itu tidak akan ada nasabah yang akan menabung dan bertransaksi di situ. Dan yang ketiga yaitu memperkenalkan produk bank. Memperkenalkan produk bank di sini adalah di mana ketika bank itu mempunyai sebuah produk, yang harus dilakukan adalah memperkenalkan produk ke seluruh masyarakat agar masyarakat bisa tahu bahwa produk yang dibuat oleh bank tersebut itu, sehingga dapat memberikan nilai positif untuk masyarakat. Masyarakat dapat bisa menikmati, masyarakat bisa tahu sehingga bisa mencoba dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin tujuan pemasaran bank. Dan konsep pemasaran bank yaitu yang pertama produk. Tentu setiap lembaga mempunyai produk atau jasa, dan di sini bank mempunyai produk, yaitu membuat produk dan memasarkan produk ke masyarakat banyak. Nah, produk di sini konsepnya adalah lembaga keuangan bank itu saat ini berlomba-lomba membuat suatu produk dan dipasarkan dan dikenalkan oleh masyarakat banyak. Agar apa? Agar supaya eksistensi dari sebuah lembaga keuangan itu bisa berjalan secara maksimal. Artinya tidak ketinggalan jalan gitu. Ketinggalan zaman. Maka banyak produk-produk baru hari ini gitu kan. Nah, itu konsep di produk. Konsep place ini milih tempat yang strategis dari jangkauan ke masyarakat. Nah, di sini konsepnya adalah memilih tempat yang strategis, yang ramai dari masyarakat banyak. Dilihat dari jumlah penduduk dan juga lalu lintas yang dilalui oleh masyarakat banyak, sehingga dapat memberikan value volume masyarakat banyak gitu. Dampak terhadap masyarakat banyak gitu. Sehingga bisnis tersebut mudah berkembang karena ranahnya di banyak orang. Dan yang ketiga yaitu promosi. Nah, ini senjata penting dalam setiap bisnis, yaitu promosi. Nah, promosi ini adalah dimana ketika kita mempunyai produk itu kita promosikan ke masyarakat agar supaya masyarakat tahu bahwa produk yang ditawarkan adalah produk yang berkualitas. Nah, itu. Dan yang keempat, people. Orang-orang atau bisa disebut tenaga kerja yang banyak yang harus dikualitaskan dalam menjaga sistem kinerja atau menjaga pelayanan dalam setiap kinerjanya agar nasabah bisa menjalankan sehari-harinya lebih produktif lagi dan bisa nyaman ketika memang dia menjalankan di bank. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.